untuk menunda sedikit ataupun mengerjakan yang lain, itu biasanya masih dilakukan. Tapi kalau yang namanya abgori, enggak, enggak begitu. Kasusnya dulu seperti pengersa Abah. Ini zaman kemursidan pengersa Abah Anu. Putra beliau, Aijal, itu kan kecelakaan. Dulu kecelakaan, dirawat di rumah sakit. Abah kan sedang mana di Jakarta. Abah diberitahu, Abah, AA, eh, kecelakaan. Oh, gimana sekarang? Sekarang rumah sakit. Ya, ntar Abah pulang selesai manakib. Bilangnya pulang selesai manakib. Padahal selesai manakib malam ini, besok pagi sampai besok malam masih ada manakib. Namanya pulang kalau sudah selesai manakib. Hmm. Sampai 1 minggu, jadwal penuh. Selesai 1 minggu, baru ada kesempatan, baru Abah pulang. Gitu. Pulang dalam artian mau lihat putra beliau. Begitu dilihat putra beliau, Aijah itu sudah ada di rumah, sudah dirawat 1 minggu di rumah. Al-Mukarramun segenap wakil tauhid Syekh Mursyid yang hadir pada malam hari ini, yang mulia Kiai Mahdi Al-Bukhari, yang mulia Kiai Hasan Bakri, yang mulia Kiai Rahmat Hidayat, yang berbahagia pemangku hajat manakib pada malam hari ini, Ibu Hajah Sihtiani Ardiani. Semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Amin. Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib pada manakib online. Ikhwan Amin. akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita sering mendengar satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al yadul ulya khairun minal yadis supla. Yadul ulya khairun min yadis supla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Banyak yang menerjemahkan tangan yang di atas itu sebagai pemberi, sementara tangan yang di bawah adalah sebagai penerima. Kalau ada yang memberi, kemudian ada yang menerima, logikanya ini pasti terkait dengan masalah sedekah. Malah sering diterjemahkan pada acara-acara tertentu, Rehfal Mubalik, dasar bagaimana kita pentingnya memberi itu, biasanya hadis ini yang disampaikan. Tapi dalam bingkai Toriko, khususnya Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, Sirna Rasa PPKN, itu menerjemahkan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah itu ternyata lebih luas dari sekedar sedekah. Yang mulia pengersabah menyampaikan bahwa kalimat tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah ini terkait dengan ayat yang ke-10 daripada surat Al-Fatah. Ayat ke-10 surat Al-Fatah ini ayatnya selalu kita baca manakala kita selesai membaca zikir, zikir harian, selesai sholat fardu yang 5 waktu. Ataupun di luar itu, tetapi kita sudah berzikir. Begitu kita selesai berzikir, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW. Itu langsung amin. Setelah membaca sholawat, biasanya yang dibaca adalah sholawat munjiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat dan seterusnya. Nah, selesai baca sholawat munjiat itu kita melanjutkan bacaan wirid itu dengan membaca ayat ke-10 daripada surat Al-Fatah.
Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una. Kalimat ini karena sebegitu apa ya sering kita baca, terkadang kita menganggap biasa-biasa aja gitu ya. Dalam artian apa kaitannya dengan apa yang kita lakukan, yang kita baca, kemudian dengan amalia-amalia yang lain. Ternyata begitu tinggi nilainya. Begitu tinggi dalam artian innallazina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepadamu. Kepadamu ini kan khitab kepada Nabi Muhammad SAW. Innama yubayyi'un Allah. Sesungguhnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ditalkin zikir itu berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa, hanya melalui wakilnya, melalui wakil Allah yang ada di muka bumi. Itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Sampai segitunya Allah menerjemahkan. Dalam artian begini, tangan kan sering diterjemahkan sebagai kekuasaan, sebagai power. Itu biasanya dikaitkan dengan tangan sendiri, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan power. Ini yadullah fawqa aydihim. Itu tangan Allah itu ada di atas tangan mereka. Mereka itu adalah manusia. Allah kan disebut yadullah, berarti itu tangannya tangan Allah. Tapi kan kita nggak bisa melihat tangan, nggak bisa melihat tangan Allah. Yang bisa kita lihat adalah tangan wakilnya. Tangan wakilnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berpulang kan ada penerusnya. Terus turun, turun, turun. Mursyid berikutnya, sampai pada saat ini adalah merupakan mursyid dengan silsilah yang ke-38. Yang mulia As-Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu. Jadi apabila kita memegang tangan pengarsa abang, secara maknawi sebenarnya itu adalah representasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira semacam begitu. Jadi kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan semuanya. Kekuasaan Syekh Mursyid, ilmu Syekh Mursyid itu di atas segalanya. Di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata. Makanya kalau salah satu persyaratan seorang mursyid di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah adalah mahir. Yang namanya mahir kan pinter, pandai. Padahal di atas pandai ada cerdas. Gitu ya. Orang pandai belum tentu cerdas. Tapi orang cerdas sudah pasti pandai. Gitu ya. Kita kan umum ya, maksud saya. Umum melaksanakan sholat ya kapan saja enaknya. Dalam artian selama waktu sholat masih ada, maka itu masih diperbolehkan. Itu pinter gitu ya. Tapi kan yang namanya cerdas, itu harus ada unggulan, ada prioritas gitu ya. Makanya Ikhwan TKN itu sholatnya pada awal waktu. Itu unggulan. Unggulan dalam artian apa? Artinya bukan hanya sekedar pinter, tapi juga cerdas. Di atas cerdas mesti ada jenius. Abqori namanya. Itu melebihi daripada itu. Yang namanya abqori dalam artian begini. Meskipun orang itu pinter, sudah pinter juga cerdas, dia sudah bisa memilih-milih, memilih mana yang harus lakukan. Tetapi kendalanya masih ada. Kendalanya biasanya apabila ada satu apa ya kondisi yang memungkinkan untuk apa ya untuk menunda sedikit ataupun mengerjakan yang lain, itu biasanya masih dilakukan. Tapi kalau yang namanya abgori, enggak, enggak begitu. Kasusnya dulu seperti pengarsa Abah. Ini zaman kemursidan pengarsa Abah Anum. Putra beliau, Aijal, itu kan kecelakaan. Dulu kecelakaan, dirawat di rumah sakit.
Abah kan sedang manakib di Jakarta. Abah diberitahu, Abah AA kecelakaan. Oh, gimana sekarang? Sekarang nggak merasa sakit. Ya, ntar Abah pulang selesai manakib. Bilangnya pulang selesai manakib. Padahal selesai manakib malam ini, besok pagi sampai besok malam masih ada manakib. Namanya pulang kalau sudah selesai manakib. Hmm. Sampai 1 minggu, jadwal penuh. Selesai 1 minggu, baru ada kesempatan, baru Abah pulang. Gitu. Pulang dalam artian mau lihat putra beliau. Begitu dilihat putra beliau, Aijah itu sudah ada di rumah, sudah dirawat 1 minggu di rumah sakit. Apa kata Abah? Oh, udah ada di rumah, iya. Ah, kalau gitu Abah mau manakib lagi aja. Itu opkori yang begitu. Artinya tanpa terhalang oleh hal apapun yang kalau menurut kita tega amat ya kira-kira ya. Hmm. Ninggalin anak hanya sekedar untuk manakib. Itu opkori tidak begitu. Harus mengutamakan terlebih dahulu. Begitu ya. Ini salah satu di antaranya. Nah, makanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu kan dilambangkan dengan tangan. Makanya tidak heran pada saat kita apa ya, mungkin bagi yang berkesempatan setiap hari ada yang banyak ya, baik sendiri-sendiri ataupun rombongan datang ke Sirnarasa hanya sekedar untuk nemuin pengarasa abad. Bukan hanya nemuin, musafaha dibutuhkan, bersalaman itu dibutuhkan. Ya. Kalau hanya sekedar antar kita, eh, apa ya, mungkin yang namanya musafaha bersalaman tujuannya adalah untuk menghilangkan unek-unek ketidaknyamanan. Nah, Rasul kan mengatakannya begitu. Tasofahu yadhabil gilu an qulubikum. Berjabatan tanganlah kalian dengan sesama karena dengan berjabatan tangan maka hilang unek-unek di dalam hati. Paling tidak semacam begitu. Tapi apabila kita bertemu dengan mursyid, tangan beliau itu adalah merupakan representasi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan unek-unek, mana siapa yang punya unek-unek dengan Allah? Tidak ada. Gitu. Tetapi yang namanya kekuasaan bisa dalam bentuk karomah, bentuk barokah. Itu kan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Malah Abbas sempat menyampaikan kemarin-kemarin gitu ya. Itu karomah yang paling tinggi itu adalah orang yang membenci kita. Kalau ada orang yang membenci kita itu adalah karomah yang paling agung. Gitu. Mengapa dikatakan paling agung? Gitu ya. Ternyata Abah menerjemahkannya orang yang membenci kita bukan berarti eh, belum tentu kita jelek gitu ya. Begitu. Orang yang membenci kita belum tentu dia itu adalah sebagai pembenci. Bukan, belum tentu begitu. Abah hanya menerjemahkan itu merupakan semacam apa ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kita ini tahan apa enggak. Kalau tahan hanya sekedar diomongin, apalagi ngomongin kejelekan dan sebagainya. Itu sebenarnya akan terjadi apa ya, barter ya, barter barter pahala dengan dosa gitu. Jadi pahala kita semakin bertambah, sementara kesalahan kita, dosa kita itu semakin berkurang. Hanya sekedar diomongin kejelekan gitu. Ini menjadi penting karena apa? Karena apa sudah mengeluarkan maklumat dalam artian begini. Orang yang ingin mendapatkan haknya ditalkin, selesai ditalkin oleh siapapun, baik langsung oleh pengarsa Abah sebagai mursyid ataupun oleh orang yang ditugaskan oleh pengarsa Abah untuk menalkin. Katakan wakil talkin siapapun gitu ya. Maka orang yang ditalkin itu selesai ataupun beres ditalkin, itu bersalaman harus, itu merupakan kewajiban. Wajib hukumnya gitu ya, bersalaman. Memang kenapa? Di situ merupakan langkah awal bagi orang yang baru ditalkin untuk meniti ya, menapaki anak tangga apa? Anak tangga secara lahir. Secara lahiriah hanya berjabatan tangan. Tetapi secara maknawi itu kalimah-kalimah yang akan muncul, yang akan diberikan oleh yang punya pengarsa sahabat, itu bisa lewat jalur situ. Gitu.
Ini makanya penting. Siapapun ya, ini orang yang sudah baru ditalkin itu segera untuk bersalam. Dan selalu dianjurkan, selalu, apabila ternyata di luar sirna rasa, gitu ya, umpamanya di mana di tempat kita masing-masing ada yang ditalkin, begitu selesai langsung bisa diajak ke sirna rasa. Nah, dalam artian yang namanya langsung itu langsung diajak gitu ya. Nanti dibisakannya kapan itu bukan urusan kita, tapi kita sudah berupaya. Nah, eh, ada kecualinya. Kecualinya umpamanya apabila talqin dilakukan secara massal. Apabila talqin dilakukan secara massal, maka tidak diwajibkan semuanya untuk bisa bersalaman ataupun musafahah dengan wakil talqin. Atau mungkin eh, ini kan sekarang beberapa titik manakib kan dihadiri secara zohir oleh pengarsa mulai kemarinnya hari Sabtu pagi di Jagat Ars, kemudian Sabtu malamnya di Nurul Hikmah di Bekasi. Itu kan meskipun yang punya hak nalkin adalah saya mursyid, tetapi kan di tempat yang begitu banyak orang itu biasanya diwakilkan kepada wakil. Nah, itu kan wakil itu sendiri merupakan representasi daripada pengarsa apa sebagai mursyid, jadi bersalaman ke situ. Yang dikecualikan apabila dalam kondisi sangat membludak, tidak mungkin bisa bersalaman semuanya, itu tidak apa-apa. Atau mungkin barangkali pada manakib online semacam begini. Bagaimana kita teknisnya bersalaman? Kan nggak mungkin kita secara fisik bisa berjabatan tangan. Nah, untuk hal-hal yang semacam begitu ada pengecualian, nah, tetapi dilihat daripada sisi maknawinya, maka itu sebenarnya merupakan satu apa ya, silah satu sambungan antara kita dari komunitas yang umum masuk ke dalam. Kira-kira semacam itu. Dan itu wajib kan hukumnya ya. Masuk ke dalam itu wajib hukumnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita ketahui ayat yang ke-11 daripada surat Al-Hajj. Itu ya, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang melakukan ibadah itu sendiri di pinggiran, di selasar, di emperan. Kalau ruangan itu diibaratkan masjid kan, kalau kita kan semuanya melaksanakan di dalam. Hmm. Tapi ada juga yang di luar, melaksanakan ibadahnya di luar. Yang namanya di luar kan bisa terhalang oleh tembok, bisa terhalang oleh pintu, oleh jendela. Sehingga untuk bisa mengetahui apa sih yang dilakukan oleh orang di dalam, gitu ya. Itu nggak terlihat jelas. Suara pun nggak terdengar dengan jelas. Makanya yang banyak ocehan di mana-mana itu sendiri karena melihatnya tidak jelas. Mendengarnya juga tidak jelas. Karena apa? Karena dia itu nggak pernah mau masuk ke dalam. Adanya di luar. Ini kata Al-Quran. Gitu ya. Nah, hanya saja gitu, orang yang apa duduk-duduknya atau ibadahnya di luar itu sendiri kan ada dua kemungkinan. Gitu ya. Fa'in asobahu khairun, apabila setelah ngintip ada apa sih di dalam, ada untungnya bagi yang bersangkutan, maka dia senangnya luar biasa. Tapi apabila ternyata memang wa in asobathu fitnatun, apabila ternyata fitnah, bencana, cobaan yang datang, apain kita nunggu lama-lama tapi nggak ada apa-apanya, itu in qalabar ala wajih, mereka akan berpaling. Yang begitu khosir dunia wal akhir, itu ruginya dunia akhirat orang yang tidak. Makanya nggak heran itu ya. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam bertoriko, paling tidak dua keyakinan harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Pertama, wajib meyakini kebenaran ayat Al-Quran Karim. Pada ayat dan di mana, surat apa, itu semuanya merupakan firman Allah. Wajib untuk kita imani kebenaran. Yang kedua, wajib kita mengimani, meyakini kebenaran ucapan pengarsa Abah sebagai mursyid. Ya. Mengapa Abah begitu gigih untuk menyampaikan udhulu fisilmi kafah? Karena banyak yang di luar. Banyak orang yang nonton di luar ngomongin kita, ngomongin peci, ngomongin kupluk, ngomongin zikir keras apa macam-macam aja. Itu karena apa? Karena dia di luar, nggak mau bergabung di dalam. Orang itu yang di luar itu diminta, diajak, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Abah menyampaikan karena sebagai penerus risalah. Ya, ayat 208 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah gitu. Nah, karena orang itu di luar kan harus ke dalam. Oh, dari luar ke dalam kan harus melalui pintu, bukan melalui jendela. Nah,
Karena melalui pintu, nah otomatis ada etikanya gitu ya. Harus kaki kanan masuk terlebih dahulu. Yang kedua, kira-kira mau apa ke dalam itu. Makanya tidak heran gitu ya. Maka seorang wakil talkin dimanapun gitu ya, diminta untuk mengingatkan dan mengarahkan setiap orang yang mau ditalkin zikir itu untuk berniat masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Itu akan keluar maklumatnya semacam itu. Nah, kalau sudah masuk, otomatis kan, kalau diibaratkan pertandingan sepak bola kan pemainnya kita kan. Kita yang ada di dalam, di lapangan kita. Sementara kan penonton kadang-kadang lebih pinter berkomentar gitu ya. Kita udah capek, yang ngomongnya kan udah macam-macam gitu. Mending kalau di pinggir lapangan, meskipun di pinggir, dalam artian masih dekat dengan kita. Bagaimana kalau dia di balkon berteriak-teriak? Dia lihat kita juga nggak jelas. Macam-macam lah. Jadi ocehan-ocehan masyarakat yang tidak suka kepada kita itu merupakan apa ya? Merupakan dampak yang apa yang konsekuensi logis lah gitu ya, yang bisa diterima oleh siapapun di antara kita apabila kita melakukan amaliyah, karena memang begitu. Nah, itu Al-Quran yang mengatakan semacam begitu. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Al-Quran, makanya orang itu banyak yang diomongin ngambek, nggak usah ngambek, memang Al-Quran yang bilangnya begitu, gitu. Tinggal diajak. Nah, Iwan Rahmatullah terakhir saya kerucutkan bahwa ternyata memang yadullah fawqa aydihim. Apabila orang sudah ditalkin zikir, kan ada dua kemungkinan. Faman nakasa apa inamayan kusu ala nafsi. Apabila orang itu sendiri apa sih merusak perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya yang rusak adalah dirinya sendiri. Ya, meskipun nggak banyak yang hanya satu dua orang dari sekian juta orang itu ya, ada yang nggak betah gitu, ada yang nggak betah, ada yang nggak betah duduk di atas sajadah sebelum datangnya waktu sholat. Nah itu kan semacam begitu, ini kendala. Itu yang rusak dirinya sendiri. Paman nakasa apa namanya ala nafsi. Tapi kebalikannya, waman aufa bima ahada alaihullah. Apabila kita itu sendiri yang mempunyai apa ya daya tahan yang kuat, nih, sudah punya imun yang hebat, nih, bisa saja godaan itu tetap datang, tapi kita sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa, itulah pasayutihi ajrun azimah, kita akan memperoleh anugerah begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya orang ketenangan itu sendiri kan bakal datang apabila kita melakukan sesuatu. Makanya tidak heran. Abah menyampaikan, ini tahun 2018 ya, Abah menyampaikan yang saya tahu gitu ya, tahun 2018, bulan April, Abah mengatakan, pengamalan adalah pendalaman, pengkajian adalah pendangkal. Jadi apapun yang kita amalkan, meskipun pendek, umpamanya mau tidur baca sholat Ibnu Hashim, kita amalkan. Kalau zikir kan otomatis gitu ya. Tapi kalau mau tidur, umpamanya kita mengamalkan membaca sholat Bani Hashim. Apalagi kalau sampai lengkap ya sampai 1681 umpamanya. Ataupun kalaupun umpamanya tidak dimampukan, paling tidak kan kita baca asma yang nah, sampai apa? Sampai terlentap. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya delapan delapan ketukan. Itu itu mengamalkan semacam begitu, gitu ya. Itu yang akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena itu merupakan pendalaman. Tapi kalau yang namanya pengkajian, ada kajian ini, kajian itu, banyak kan kajian-kajian di mana-mana. Setiap hari ada pengkajian. Kalau satu hari satu kali saja pengkajian itu, berarti dalam satu bulan kan ada 30 pengkajian. Betapa banyak ilmu yang ia miliki, tapi ngamalinnya kapan? Semakin banyak ilmu numpuk pada diri kita, semakin banyak yang tidak diamalkan, itu bencana. Ya. Nah, makanya mumpung kita nggak ngerti, nggak paham. Coba siapa yang paham? Allahumma sohan, 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 wahan, wahan. Tapi nggak ada yang ngerti. Apa maksudnya begitu? Mumpung nggak ngerti. Amalkan saja. Nah, nanti juga pas saya itu ya adun azim pahalanya akan terasa oleh kita semua. Baik, Ikhwan Afati seluruh penjuru dunia, mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin.
mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan korma pengarsa Abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.